Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Rahmadani Santosa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya tentang penerapan landasan pendidikan pada sebuah satuan pendidikan atau sekolah. Pada kegiatan kali ini, saya melakukan observasi di sebuah sekolah dasar di daerah tempat tinggal saya dan melakukan observasi pada proses pembelajaran dan juga seorang siswa kelas 4 SD pada sekolah ini. Sekolah tersebut adalah SD Negeri 1 Gandong yang berada di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berikut merupakan sekilas penampakan dari sekolah tersebut. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya landasan pendidikan itu. Jadi, landasan pendidikan ini adalah hal-hal atau aspek-aspek yang mendasari atau menjadi pijakan atau menjadi tolak ukur dalam mempraktekkan kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Dan berikut merupakan contoh-contoh landasan pendidikan beserta penerapannya pada lingkungan SDN 1 Gandong. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan ini adalah landasan yang melihat pendidikan dari filosofi, makna, atau hakikat dari pendidikan itu sendiri, yaitu mendidik. Pada SDN Negeri 1 Gandong, penerapan landasan filosofis ini terjadi pada proses pembelajarannya, yaitu dengan guru berdialog kepada siswa dan juga memberi pertanyaan-pertanyaan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan bernalar siswa. Yang kedua ada landasan sosial budaya. Landasan ini merupakan landasan yang bertujuan untuk melahirkan individu yang dapat berbaur dengan masyarakat sekitar. Landasan ini diterapkan pada SD Negeri 1 Gandong pada pembelajaran PKN dan juga bahasa Jawa, di mana PKN ini digunakan agar siswa dapat menjadi warga negara dan masyarakat yang baik ke depannya. Selain itu, pembelajaran bahasa Jawa juga sangat berguna karena bahasa Jawa ini merupakan bahasa sehari-hari siswa yang juga digunakan dalam bermasyarakat. Dengan pendidikan bahasa Jawa ini, siswa dapat menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan sesuai dengan pakemnya, seperti itu. Yang ketiga adalah landasan ekonomi. Landasan ini digunakan sebagai pijakan dalam proses pendanaan untuk mengelola sekolah tersebut. Dalam kasus SD Negeri 1 Gandong, dalam segi ekonomi, karena ini memang sekolah negeri, saya rasa masih atau bahkan ringan untuk para siswa karena tidak terdapat pembayaran seperti pendaftaran, SPP, seragam, dan lain-lain. Hanya mungkin kebutuhan pribadi seperti buku yang memang sebagian membeli sendiri, itu pun dengan harga yang memang relatif murah. Selain itu, pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah ini juga sudah baik, sehingga menurut saya penerapan landasan ekonomi pada sekolah ini diterapkan dengan benar dan juga baik. Kemudian yang keempat ada landasan historis. Landasan ini merupakan landasan yang didasari pada sejarah masa lalu. Dengan landasan ini, tenaga pendidik bisa lebih fokus pada tujuan awal dari pendidikan itu sendiri dengan mengingat perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan pendidikan Indonesia. Saya rasa landasan ini harus lebih berpengaruh khususnya kepada tenaga pendidik daripada siswa agar tenaga pendidik ini bisa menjadi lebih ikhlas, lebih sabar dalam mendidik para siswa, mengingat tujuan awal dari pendidik ini adalah memajukan pendidikan Indonesia serta menghasilkan individu-individu yang lebih berkualitas ke depannya nanti. Lalu yang kelima ada landasan antropologi. Jadi landasan antropologi ini merupakan landasan yang berdasarkan dengan kebudayaan, adat istiadat atau keseharian dari lingkungan pendidikan tersebut. Bisa dikatakan bahwa landasan antropologi ini diterapkan dalam pembelajaran seni budaya. Pembelajaran seni budaya ini dapat membuat siswa menjadi lebih paham dan mengetahui budaya-budaya apa saja yang ada di sekitar mereka dan juga apa yang ada di Indonesia. Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH
juga bisa dikatakan dalam kategori landasan antropologi ini, karena dengan pembelajaran PLH ini siswa jadi mengetahui seperti apa sih sebenarnya lingkungan di sekitar dia, mulai dari makanan, hewan, tumbuhan, hingga budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Yang terakhir ada landasan politik dan juga hukum. Landasan ini digunakan dalam membuat atau mengambil kebijakan atau keputusan yang akan diterapkan pada lingkungan sekolah berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang berlaku seperti undang-undang, Pancasila, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan yang akan diterapkan ini semoga menjadi keputusan atau peraturan yang lebih teratur nantinya, sehingga semua satuan pendidikan atau sekolah memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan pendidikan Indonesia. Sekian merupakan hasil observasi saya tentang SDN 1 Gandong mengenai penerapan landasan-landasan pendidikan pada sekolah ini. Kesimpulannya, sekolah ini sudah menerapkan landasan pendidikan tersebut dengan baik dan semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar dan juga menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.